Aku tak membayangkan, 7 hari setelah aku menaburkan bunga di atas pusaranmu. Tangan adikmu sendiri merengkuh pinggangku, meminta aku menggantikan posisimu sebagai istrinya. Laila merasa lututnya hampir lemas, sementara Arman hanya diam tanpa memberikan tanggapan apapun. Suasana yang semula hanya menyesakkan di dapur, kini berubah menjadi beban yang akan semakin berat di ruang keluarga nanti. Laila dan Arman mengikuti langkah Mamah Ratna. Di ruang keluarga masih ada kedua orang tua Laila. Mamah menyuruh mereka duduk, kedua orang tua Laila saling menatap karena mimik wajah Mamah Ratna tampak berbeda dari sebelumnya. Tadi ketika saya di dapur, enggak sengaja mendengar percakapan Laila dan Arman. Yang membuat saya shock, mereka mempunyai hubungan spesial. Laila, Zain baru meninggal 7 hari yang lalu, tega kamu. Idahmu saja masih lama, ucap Mamah Ratna. Laila memainkan jemarinya, apa yang Mamah mertuanya lihat. Bukan seperti itu nyatanya, dirinya saja sangat shock ketika Arman menyatakan cinta kepadanya. Selama 2 tahun menikah dengan Zain, sikap Arman sangat biasa yang ia anggap seperti adiknya. Laila, benarkah yang dikatakan oleh ibu mertuamu? Tanya bapak Laila. Laila menggeleng, ia tak mungkin memadu kasih dengan adik iparnya sendiri. Orang akan berpikir Laila selingkuh karena sang suami baru meninggal dunia. Akan tetapi, ia bingung, bagaimana menjelaskan ini semua. Dalam hatinya sangat mengutuk Arman, berani sekali sudah memeluk dia di dapur. Laila enggak salah, akulah yang memang sudah mencintai Laila sejak lama. Dia setia dengan Abang Zain, ucap Arman. Semua pasang mata langsung menatap Arman, mereka seakan tak percaya dengan apa yang telah didengar. Arman, lelaki yang gagah, dibanggakan dalam keluarga karena paling pandai sehingga bisa menjadi dokter dan berencana mengambil spesialis. Namun, hari ini sangat membuat keluarganya kecewa. Bagaimana bisa, putra bungsu mereka terang-terangan mencintai kakak iparnya sendiri? Arman, bicara apa kamu? Tanya ayahnya dengan intonasi tinggi. Arman enggak bercanda ayah, mamah. Abang Zain sudah meninggal. Sekarang Laila sudah menjadi janda, tunggu masa idahnya dan aku akan menikahinya, ucap Arman dengan kata-kata yang jelas. Ayah berdiri, matanya sudah memerah. Ia menamparkan Arman sangat keras. Tak menyangka putra bungsunya menyatakan cinta kepada kakak iparnya, bahkan di depan kedua besannya. Malu, itu yang ayah rasakan saat ini. Arman sudah menahan perasaan ini sebelum Abang Zain dan Laila menikah. Kenapa ayah malah menjodohkan Laila dengan abang bukan denganku? Salahkah aku mengatakan cinta setelah Laila sudah jadi janda? Coba katakan ayah, di mana salahnya aku? Tanya Arman sambil memegang pipinya yang terasa panas. Suasana di ruang keluarga berubah tegang. Napas berat terdengar dari setiap orang yang ada di sana, terutama ayah Arman yang masih berdiri dengan tangan terkepal. Mamah Ratna hanya bisa menahan air mata yang hampir tumpah, merasa malu sekaligus hancur mendengar pernyataan putra bungsunya. Beberapa wanita dikenalkan oleh Arman, tetapi langsung ditolak. Ternyata selama ini Arman memendam rasa dengan Laila. Ratna tak habis pikir dengan putra bungsunya. Arman, berhenti bicara seperti itu. Bentak ayahnya, suara amarahnya memantul di dinding sehingga gema terdengar, kamu sadar apa yang baru saja kamu katakan? Bikin malu, makam Zain masih bertabur bunga di atasnya. Kamu malah menyatakan cinta kepada istrinya. Keterlaluan. Laila, yang duduk di pojok sofa, semakin menunduk, tak berani mengangkat kepalanya. Ia merasa seluruh dunia runtuh seketika. Kedua orang tuanya hanya saling berpandangan, tak tahu harus berkata apa. Ibunya akhirnya bersuara dengan nada bergetar. Arman, Laila adalah anak kami. Ibu tahu bagaimana perasaannya ketika mendapat kabar kematian Zain yang sangat mendadak. Hatinya masih berkabung, kamu tega membuat hatinya tertekan. Arman menatap ke depan, perasaannya sudah tak bisa dipendam lagi. Ketika Zain meninggal, pertama kali yang Arman pikirkan adalah bahagia atau sedih. Karena cinta yang disimpan selama ini bisa bebas, wanita yang ia cintai bukan milik siapa-siapa lagi. Tak tahan menyimpan perasaannya lebih lama. Maka hari ini, ia memutuskan untuk menyatakan cinta kepada Laila. Aku tahu ini sulit diterima. Tapi aku enggak bisa memendam perasaan ini lagi. Aku lebih baik jujur sekarang daripada terus menyimpannya. Mamah Ratna berkata, Arman, apa kamu lupa hukum agama? Laila masih dalam masa idah. Perbuatanmu tadi di dapur sudah cukup melampaui batas. Jika sampai ada yang tahu,
nama baik keluarga ini akan tercoreng di mata masyarakat. Memangnya Arman melakukan apa kepada Laila? Tanya ayah. Mama Ratna ragu untuk berkata jujur, tetapi mata sang suami menatapnya sangat tajam. Meminta kejujuran atas jawabannya. Laila dipeluk sampai menangis, jawab Mama. Hening seketika, mereka tak menyangka dengan sikap Arman yang terlewat batas. Laila, perempuan yang sangat sopan bahkan ia tahu batas yang bukan mahramnya. Namun, Arman menganggap itu tak masalah. Ia hanya mengungkapkan perasaannya. Terlalu lama ia pendam dan berpikir tak ada yang aneh jika Laila naik ranjang. Arman, cukup. Kamu pikir mudah bagiku mendengar semua ini? Aku kehilangan suami dan sekarang kamu. Menghancurkan sisa-sisa rasa hormatku pada dirimu. Aku gak pernah melihatmu lebih dari seorang adik ipar, Arman. Laila akhirnya memberanikan diri berbicara. Dia sudah tak tahan dengan perdebatan ini. Dirinya merasa sangat tertekan, kehilangan suami karena kecelakaan saat hendak pulang dan sekarang malah adik iparnya membuat masalah. Kenapa kamu enggak bisa memberiku kesempatan, Laila? Aku tahu salah waktu di dapur karena terbawa emosi. Tapi perasaan ini enggak bisa dikendalikan. Ketika Arman ingin bicara lagi, ayah memotong. Ayah sangat marah dan mengusir Arman dari rumah. Arman memang tak tinggal serumah dengan kedua orang tuanya. Ia sudah hidup mandiri, kesuksesan sudah ia dapatkan. Hanya pasangan yang belum ia miliki. Arman dengan berat hati pergi. Dia menatap semua orang satu persatu. Tatapannya sangat dalam ketika menatap Laila. Berharap perasaannya dibalas oleh Laila. Setelah Arman pergi, Mama Ratna menghela napas panjang. Ia menatap Laila dengan mata penuh penyesalan. Laila, maafkan kami. Kami enggak pernah menyangka Arman akan seperti ini. Kami akan pastikan dia enggak mengganggu kamu lagi. Laila hanya mengangguk, hatinya masih sangat perih. Ada pesan yang masuk ke dalam ponselnya. Ketika ia membaca, langsung mencengkram sangat kuat ponselnya. Laila, sampai kapanpun, aku akan mengejarmu. Dan kamu harus menjadi istriku, enggak boleh lelaki lain yang menjadi suami keduamu. Camkan itu. Bersambung. Judul, Ketika Adik Ipar Menyatakan Cinta. Penulis, Rivalsah Ramadan. Baca selengkapnya di aplikasi KBR.